Hari ini kita akan memasuki pembelajaran literasi daring yang ke-26. Nah, sudah selesai membaca semua? Menyimak jangan lupa ya, kita harus fokus. Dan jangan lupa menjawab pertanyaan dan bubuhkan komentar. Di mana? Di kolom komentar. Jangan lupa ya. Untuk kolom komentarnya jangan lupa membubuhkan atau menuliskan nama kalian dan kelas kalian. Misalnya nama Aris Mufaida kelas 2A. Terima kasih. Jangan lupa ya, kita sudah tayang di YouTube Perpustakaan SD Lab UN Kota Blitar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan satu lagi, dibagikan sebanyak-banyaknya. Bagikan ke temannya, bagikan ke guru lesnya, bagikan ke tetangga-tetangganya, ke Pak Lek, Bule, Om, Tante ya. Jangan lupa. Oh iya, orang tuanya juga boleh ikut lihat loh. Jangan lupa. Thank you. Cerita kali ini tentang kepribadian, membaca perasaan orang lain, empati, dan berdoa. Dengan judul Pelajaran Berharga di Depan Mata, karya Arsi Jessica. Mari kita simak ceritanya. Rehan menguap. Sudah lama ia menanti. Jam pelajaran terakhir memang membosankan, keluhnya dalam hati. Pak Guru masih mengajar dengan semangat. Mata Rehan makin terasa berat, apalagi perutnya juga lapar. Tiba-tiba, Pak Guru cukup bijak. Kemudian beliau berkata pada seisi kelas, "Bapak mengerti kalau jam pelajaran terakhir memang tidak menyenangkan. Namun kalian tetap harus memperhatikan materi merupakan salah satu contoh menghargai orang lain." Malasnya. Rehan memalingkan muka. Bel yang dinantikan Rehan akhirnya berdentang. Sambil berjalan kaki pulang ke rumah, Rehan membayangkan menu makan siang yang pasti sudah disiapkan Bunda di rumah. Perutnya lapar sekali. Lalu lintas sedang ramai. Ketika hendak menyeberang di zebra cross, Rehan melihat seorang nenek kesulitan membawa barang belanjaannya. "Mari, Nek, saya bantu membawakan barangnya dan menyeberang," tawar Rehan. Si nenek tersenyum gembira. "Terima kasih, kamu anak baik." Sesampainya di seberang jalan, "Nah, hati-hati di jalan ya, Nek," kata Rehan berpamitan. Namun si nenek meminta bantuannya lagi. "Nak, rumah nenek di dekat stasiun sana. Maukah membantu nenek sampai ke rumah?" Mengantar nenek ini sampai ke stasiun, itu kan jauh banget. Mana panas lagi. Rehan menjerit dalam hati. Tapi ia tak sampai hati menolak permintaan si nenek. Rehan mengantar si nenek sampai ke depan rumahnya. Nenek itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Rehan. Tiba-tiba dari dalam rumah, "Nenek, nenek, nenek! Nenek sudah pulang! Asyik!"
Berarti kita akan segera makan. Yeay! 3 orang anak kecil berlari sambil tertawa-tawa menyambut kedatangan neneknya. Si nenek menyambut mereka dengan senyum merekah. Rehan terharu melihat hal itu. Sambil melanjutkan perjalanan pulang, Rehan membayangkan peristiwa yang baru dialaminya. Dirinya sama seperti anak-anak kecil, cucu si nenek itu. Seringkali ia menantikan kedatangan ayah pulang dari kantor, lalu menyambutnya dengan sukacita ketika ayah datang. Begitu senangnya ketika ayah datang membawa makanan atau mainan. Seketika dirinya merasa rindu pada ayahnya. Di ujung jalan, Rehan melihat seorang anak perempuan berbaju lusuh sedang duduk di trotoar bersama ibunya. "Bu, kapan Bapak datang?" tanya si anak sambil menggigit jarinya. Ibunya tersenyum. "Sabar ya, sebentar lagi." Hanya itu yang diucapkan si ibu. Rehan mendengar percakapan itu. Apakah mereka gelandangan dan pengemis? Pikirnya dalam hati. Kemudian seorang ibu muda berpakaian indah melintas meletakkan selembar uang di hadapan mereka. Lalu langsung pergi. Melihat hal itu, si ibu berbaju lusuh mengejarnya. "Maaf Bu, kami bukan pengemis. Saya hanya menunggu suami yang saya hanya menunggu suami saya datang." Ia mengembalikan uang itu. Tak lama kemudian, seorang bapak tua datang menghampiri si anak dan ibunya. Pakaiannya juga lusuh, tapi sinar matanya bahagia. Ia membuka sebungkus nasi yang dibawanya, lalu makan bersama-sama dengan istri dan anaknya. Rehan tertegun melihatnya. Mengapa si ibu tidak menerima uang pemberian tadi? Walaupun tak seberapa, seharusnya cukup untuk membeli tambahan lauk. Rehan mengerti sekarang. Lagi-lagi sebuah kebersamaan yang indah. Rehan melanjutkan perjalanan pulang. Dalam hati ia berdoa untuk si nenek dan cucu-cucunya, serta untuk si bapak tua dan keluarganya. Menghargai orang lain. Tiba-tiba Rehan ingat kata Pak Guru tadi. Ia jadi menyesal tidak mengindahkan nasihat beliau. Pasti Pak Guru sedih sekali jika murid-muridnya tidak memperhatikan. Pasti si nenek juga kerepotan jika tadi aku tidak mengantarnya. Begitu juga si anak dan ibunya. Mereka sabar menanti si bapak datang. Walaupun makanan yang dibawa cuma satu, mereka tidak mengeluh. Setibanya di rumah, Bunda menyambutnya dengan cemas. "Rehan, kemana saja kamu baru pulang?" Satu lagi. Bunda mengkhawatirkan Rehan yang pulang terlambat. Rehan menceritakan semua pengalamannya tadi dengan semangat. "Aku bersyukur
mengalami pengalaman baik hari ini. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan cukup dan membantu mereka. Bunda, aku akan lebih menghargai orang lain. Aku janji, Bunda. Rehan berjanji. Bunda memeluk Rehan. Kamu memang anak jagoan ayah dan bunda, katanya bangga. Nah, demikian tadi cerita pelajaran berharga di depan mata. Kalian sudah memahami kan bagaimana cara menghargai orang lain. Hargailah orang lain agar diri kalian juga dapat dihargai. Rehan adalah anak yang cuek dan suka mengeluh. Saat perjalanan pulang sekolah, ia mendapat pelajaran berharga dari beberapa peristiwa yang dialaminya. Mereka merasa terharu. Rehan pun berubah menjadi anak yang lebih peduli dan bersyukur atas segala hal. Pelajaran berharga apa saja yang ditemui Rehan di sepanjang jalan? Jawab pertanyaan ini pada kolom komentar. Sertakan nama dan kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Selamat membaca. Jadikan membaca sebagai hiburan kalian. Selamat pagi semuanya, kan? Lagi saya ini loh. Saya. 2, Yuk. 1. Jangan lupa, thank you.